Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa ijaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basaratu syukur senantiasa kita bacakan kehadiran Allah. Salawat beriringan dengan salam selalu kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan ya Allah Ta'ala kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rutin kita sekali ini memulai, kita membuka kajian tasawuf atau kajian tarikat, yang mana kajian tarikat kita selaraskan dengan kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, Ibnu As-Sakandari, yang sama-sama kitab itu adalah banyak yang menjadi rujukan dari para ulama-ulama tasawuf. Bahkan tidak kurang daripada 20 ulama tasawuf pula yang mensyarah kitab yang kita baca. Cuma kalau siapa yang mensyarah kitab yang kita baca, itunya Syarkawi, Syekh Asy-Syarkawi, berdasarkan daripada Ibnu Athaillah ya. Jadi kaji kita kelanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malud dhahiratu suwarun qa'imatun. Amalan-amalan yang zahir. Apa contohnya? Puasa. Apa contohnya? Sembahyang. Apa contohnya? Bersedekah. Apa contohnya? Naik haji. Apa contohnya? Umrah. Apa contohnya? Berzakat. Dan banyak yang lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Itu seluruhnya yang kita sebut tadi itu adalah amal yang zahir. Jadi amal yang zahir itu adalah suwarun qaimatun. Suwarun artinya gambar, artinya boneka, artinya patung. Qaimatun, patung yang toka, boneka yang toka. Baik kita ke toko baju, kita lihat ada patung. Dia gia Sarawak dia orang menjauh tadi. Dia gia patung tu baju dia orang menjauh tadi. Kita lihat jauh. Bentuk apa bentuk bentuk tadi? Bentuk orang toka. Kira-kira seperti itu pula lah amal ibadah zahir kita tu Pak. Apa contoh tadi? Sembahyang, puasa, tahiyat masjid, banyak lah tu sedekah, menolong orang, membuat kebaikan. Patung mau tu. Patung yang toka. Aikal askhasul lati laisa fiha arwahun. Artinya sama dengan tubuh. Artinya sama dengan tubuh yang tiada di tubuh tersebut, yang tiada terdapat di tubuh itu roh. Sama je orang mati. Jadi tak salah dah tu dengan ngecehan. Kuat do dah ngecehan. Kuat sembahyang je bau bangkai bau. Tu nak kira-kira. Kasar Kok sembahyang je kita bau
terhitung bangkai bau. Bangkai kena dongok. Kok hanya sekedar sembahyang ni kita cari. Apa nama tadi bau Pak? Bangkai. Kok sekedar puasa ni kita cari. Bangkai bau. Fala naf'a biha, maka tiada manfaatnya. Bangkai ada manfaatnya. Hah? Ni kau ada namanya kuiyoi. Mungkin si kau dah sadar kau ukur sujud tu dulu ada tu. Mungkin ni kau enggak barangkali bahasa. Cuma sayangnya tak batompek tu dibaca. Kalau si kau boleh kita sebut. Boleh kita mengaji mah. Jangan dan salah tu apa? Bahasa buat di luar, tak di area tak jadi sebut lah. Jadi kalau si kau betul-betul boleh dia sebut. Jadi sembahyang tu bangkai tu. Ukur sujud tu boleh dah tu. Bangun kau luan. Kau lain. Yang menjadi pilar dalam Islam kau tiga. Tu mesti kita pelajari nanti kau tu dah beda tu. Pilar dalam Islam kau tiga. Mesti kita pelajari. Pertama fikih, yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf. Cik aja kita pelajarinya. Sekedar sah tahunya. Kalau fikih. Sebab fikih itu tujuannya mempelajari fikih apa? Menentukan sah atau batalnya sebuah ibadah. Tuh. Kalau kita pelajari fikih, bau ibadah kita sah. Itu. Sah. Kalau lah sah ibadah kita, tak perlu diulang. Maghrib tadi lah sah ibadah maghrib kita. Perlu tak diulang lagi? Tidak. Itu sah. Yang kedua, tauhid. Gunakan tauhid membedakan antara kita dengan Allah. Dengan Allah janji kok. Kita jadi Allah. Kita bedakan antara kita dengan Allah. Kita siapa dan Allah siapa. Membedakan antara makhluk dengan Khalik itu namanya tauhid. Yang ketiga, tasawuf. Guna tasawuf untuk menentukan ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah. Aku agak tinggi kecil ni. Jadi satu ibadah yang sah harus tentu diterima. Kau nak ni masalah menerima itu adalah hak petolak. Tak ada bisa digugat. Cuma ciri-ciri ada. Lain tentu kita ciri-ciri ada peluang godang ibadah kita diterima. Jadi kecaan. Oh lasa supaya awak diterima terlalu lah. Nonsen. Sah sekadar melakukan tuntutan baunya. Nilai itu Allah Ta'ala yang menentukan. Dari mana kita menentukan bernilai atau tidaknya ibadah kita masuk kita karena tasawuf. Jadi kalau dia masuk dah tahu, berarti dia ada syaratnya, ada kategori, ada sasaran begitu ya. Ada tujuannya juga ya. Kalau tauhid baru ada tujuan. Untuk menentukan terima atau tidaknya tadi ciri-ciri dia masuk tasawuf. Ibadah itu punya sasaran. Sasarannya adalah pengabdian diri kepada Allah. Apa tu? Tauhid. Jadi berarti tidak bisa cie-cie dak suara. Tak besuah kaji kita dah kalau kita pelajari cie-cie. Makanya kalau orang fikirnya mengajar kaji kare. Batal kok? Sah kok? Satu. Satu tu. Dengan cakap batal sahnya tu fikir tu. Tak sah di ibadah kami dan kusur wadang tu dah. Memang fikir seperti itu. Tak beda. Fikir menentukan sah atau tidaknya. Apa lagi? Dan tauhid membedakan antara Allah dengan makhluk. Dan kajian tasawuf tujuannya menentukan diterima atau tidaknya. Karena apa kajian tasawuf adalah bicara hati atau
perasaan. Aku kaji kita tadi. Artinya amal dan zahir. Amal zahir itu apa tuh? Ibadah sama dengan apa tadi? Ya, contohnya sembahyang sama dengan apa tadi? Boneka atau patung. Wa arwahuha, sedangkan rohnya. Nah, sedangkan rohnya allati biha hayatuha wa naf'uha, yang dengan roh tersebut hiduplah boneka tadi, yang dengan roh tersebut bermanfaatlah boneka tadi. Wujudu siril akhlasi, adanya rahasia ikhlas. Ai sirrun huwa ikhlasu fiha, artinya rahasia yang mana rahasia itu adalah ikhlas dalam beribadah. Aku jawab. Kita buat amal ibadah yang zahir, kita masuk ikhlas di dalam. Ikhlas itu itulah sebagai roh dari amal ibadah tadi. Andai kata tidak ada ikhlas doh, berarti ibadah kita patung, boneka. Nah, paham tak? Apa? Jadi bahasa sikit pendek kau. Amal dia sama dengan patuang, supaya ada rohnya tadi, ada nak ikhlas. Wal ikhlasu yukhtalafu bi ikhtilafin nas. Ikhlas itu berbeda-beda memandang kepada tingkatan-tingkatan manusia. Jadi tidak sama je ikhlas kau. Beda-beda lo tingkatan-tingkatannya, tingkat-tingkat lo ikhlasnya untuk. Jadi kalau dicari tidak sama tingkatan ikhlas Nabi juga ikhlas kita. Jadi samaan Nabi seperti apa ikhlasnya, para sahabat seperti apa ikhlasnya, dan kita seperti apa ikhlasnya. Orang yang nak bakaji seperti apa lo ikhlasnya, orang yang bakaji seperti apa lo ikhlasnya. Jadi bertingkat-tingkat ikhlasnya. Jadi kesimpulannya apa? Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Fal ikhlasul ubad salamatu a'malihim minar riya'il jaliyyi wal khafiyyi. Adapun ikhlas ikhlas ahli ibadah, rajin ibadahnya, rajin ibadahnya, apa ikhlas itu? Salamatu a'malihim, selamatnya amal-amal ibadah mereka dari riya jali, yang jali maupun riya yang khafi. Apa dari riya yang jali? Mampa colik-colikan ibadah kau uang. Nampak dia uang daa, ditengok dia uang daa. Aku ria apa nama kau? Ria jali. Yang kedua, marah solo biar awak pada uang. Oh si anu itu ketua lu ni tu. Seakan-akan ada kelebihan awak so dia awak ketimbang orang lain. Ria dia tu. Ria apa nama tu? Riya khafi. Artinya khafi apa? Tersembunyi. Kalau riya jali, joleh, nampak. Jadi memang riya jali ko memang berpengaruh kepada orang lain. Kita bandingkan supaya dia colik, kita ada uang. Tapi kalau riya khafi, kita yang mengecekan. Masuk kita lah lobby. Yo, benar dan so dia kecil awak sama jalan berkat masuk kamu suci takwa. Uang tu maleh orang baik pada nampak dia. Dia berjalan kaki boleh je dia. Ria tu. Ria apa tu? Ria khafi. Dan perlu kita garis bawahi, ria itu sama dengan amal ibadah kita, sama dengan kayu manusia.
Ria tu sama dengan api. Apabila kayu bosiak badokok nak bikin bakpo jadi kayu tadi. Habis. Tapanggang habis jadi abu. Badoi doi ada kayu dia ada api tadi kayu bosiak tu. Ada. Banyak yang manusia yang sanggup melakukan ibadah tetapi banyak yang tidak bisa mempertahankan istiqamah terlepas daripada penyakit ibadah tadi. Oh, tu ciri-ciri ikhlas ibadah tadi apa? Selamat ibadahnya dari riya jali maupun riya khafi. Wa kullu ma fihi hifzun nafsi. Dan setiap apa saja yang di situ terdapat keuntungan untuk diri. Terdapat keuntungan untuk diri. Maksudnya apa? Supaya nak dapat pujian. Supaya nak dapat sanjungan dari orang. Dibuat kau supaya nak dihormati wa orang. Dibuat kau supaya nak dihargai wa orang. Dibuat kau supaya nak dibaca disebut elok awak orang. Berarti lah cacat ibadah kita tadi. Nak disebut uang awak nak Uang yang nyulang cacat dalam muat kepada. Ya contoh, kita mengumpul uang berkorban. Ibadah tu nak mengumpul uang berkorban tu. Ya. Tapi kalau tujuan kita adalah supaya disebut uang, cacat mengumpul uang tadi itu. Tidak jadi ibadah, jadi ada kenapa? Roh tu benar, tidak tu. Itu contoh. Mengumpul uang itu ibadah. Alai majak uang pewiri ibadah. Pokok selama sesuatu mayu ainu ilal akhirah wal akhirah. Segala sesuatu yang membantu untuk akhirat itu namanya akhirat. Tapi karena dia tak ada rohnya, maka ya lain disoleh orang ibadahnya gitu ya, mengumpul uang berkorban lah. Tapi di sisi Allah nol nilai. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi. Maka tidaklah mereka melakukan amal kecuali karena Allah. Talban li sawabi. Hanya semata-mata mencari pahala wa haraban min al-iqabi dan menghindari daripada hukuman neraka Allah. Itu tujuannya. Inyo beribadah nak do mencari pujian orang. Inyo beribadah nak do mencari keuntungan untuk puji orang. Ini tak ada riya, tapi tujuannya beribadah adalah untuk mengharapkan surga. Tujuannya beribadah adalah supaya dia masuk nanti ke dalam neraka. La ikhlas tu Allah, ikhlas martabat akar rumput baru. Level bawah sekali baru. Kalau beribadah untuk mencari surga. Allah, la ikhlas. Jadi kecil la ikhlas Allah tu. Tapi ikhlasnya adalah kelas teri ya bau, lu kelas kakak ada. Ada lawan tu, satu ngah. Inyo tujuannya beribadah untuk mencari surga. Tapi ria ada di situ. Ada tu. Kira-kira apa kita ibadah kita? Aku mungkin kita lah 70 tahun, 40 bawah. Ada kalau 60 tahun. Tak kabak pola ibadah kita selama kena. Tak lihat ada nilai di sisi Allah tak. Nah, ma'anisbatil amal ilaihim, serta menyandarkan amal kepada mereka. Masih terasa je dirimu. Masih tak pas anda aja bantukan diri. Masih terasa je dia membuat. Tapi Allah. Tapi level bawah bau, tingkat awalnya bau. Amatir apa nama ini? Amatir aja bau tu. Karena apa? Karena masih merasakan diri yang babu, yang berbuat. Nah, pertama, yang kedua nih, wa ikhlasul muhibbin. Ikhlas para muhibbin. Tadi ikhlas apa tadi? Para ahli ibadah. Kini ikhlas muhibbin. Huwal amalu lillah.
dia melakukan amal betul-betul karena Allah, ijlalan wa ta'ziman, untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Nah, nyoba ibadah untuk mengagungkan Allah. Dah ada tak kena pahala sarupo kita jual do apa? Ha? Dah ada marok karupa dan kini kau mengagungkan Allah, membesarkan Allah karena dari subuh sudah subuh tadi dia mongok masih bisa, dia mongok sampai kini jua pun dan bentuk wujud kebesaran Allah dan ada lakukanlah solat. Itu dia pandangannya. Bahkan dia merasakan pas sembahyang zuhur tadi tu anu cukup soleh dah, memandang kepada karunia Allah yang telah diterima dari mulai dari jam 6 sampai jam 1:30. Jadi beribadah untuk apa tadi? Mengagungkan Allah. Nonsen tinggal serupa dah rokok dan lain. Yang pertama tadi masih ingat kah? Sarugo. Neng kalau kau pun kedua kau tak lagi ingat ke sarugo dan tak lagi takut kerana rokok, cuma coba ibadah semata-mata membesarkan Allah. La liqasdi saubin, tiada dia tujuannya untuk pahala. Maksudnya tu tak mengharapkan imbalan atau pahala. Wala harabin min iqab, juga tidak menghindari diri dari siksa neraka. Maksudnya tu nyoba ibadah tadi tidak ditakut kerana rokoknya dah. Nyoba ibadah tadi tidak mengharapkan imbalannya dah, tapi ibadahnya adalah untuk mengagungkan Allah. Waliza qalat Rabi'ah al-Adawiyah, karena itulah seorang wanita tasawuf pernah mengungkapkan kata-katanya. Apa katanya? Ma'abadtuka khawfun min narika, ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena menghindarkan diri dari neraka-Mu, ya Allah. Wala tama'an fi jannatika, aku bukan mengharap surga-Mu, ya Allah. Jadi maksudnya apa tu? Ucapan yang dikecilkan dari siapa tadi? Rabi'ah al-Adawiyah. Kau seorang wanita, kau seorang perusi tasawuf. Kenapa? Dikecilkan dia. Kecilnya, ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena neraka-Mu, bukan karena menghindarkan diri dari neraka-Mu, ya Allah. Aku beribadah kepadamu juga bukan karena mengharapkan surga-Mu, ya Allah. Aku semata-mata beribadah hanya untuk mengagungkan-Mu, ya Allah. Karena engkau lah yang layak untuk diagungkan. Tak ada yang lain dah. Dan ketek sodo, ya Allah. Rumah ketek, sawah ketek, kayu ketek, anak ketek, diri dan ketek dan goda engkau, ya Allah. Amba buktikan kini kau. Masa amba membesarkan engkau, ya Allah. Karena engkau maha besar. Kembali kepada lapas aku, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di bawah dan pertama tadi itu atau di atas pertama tadi itu kira-kira? Ya, tidak. Di atas pertama tu. Sudah terakhir mungkin dia. Hah? Terakhir ya. Hah? Dan terakhir dua ya. Lah? Dan terakhir betul. Lu lain? Oh lu dah tu. Masih belum terakhir lu dah tu. Yang kedua bau. Ibarat sekolah lah kelas 2 tu mah. Fa nasabat sikil ibadata ilaiha. Tetapi Rabi'ah al-Adawiyah masih menjandarkan ibadah kepadanya. Masih terasa diri dia bau. Masih terasa diri dia bau. Kod puncak dan terakhir. Wal ikhlasul arifin suhuduhum infiradul haqqi bi tahrikihim wa taskinihim. Sedangkan ikhlas para arifin, mereka memandang esanya Allah dalam solat tadi, bahwa Allah lah yang menggerakkannya dan Allah yang mendiamkannya. Itu mah kau kaji cari kayak tadi bandia. Tak sodenya kok ruku Allah nama rukuan, kok sujud Allah nama sujudan, kok itidal Allah nama itidalkan. Intinya kok bergerak dalam sembahyang Allah nama menggerakkan. Kok ono dalam sembahyang Allah nama onoan.
Babalik seluruhnya kepada Allah. Akulah puncak ikhlas. Atas suara kita tu. Walau alam ya. Kumpulan 60. Entah saya tahu lah. Tisau 3 je bah. Kalau setahu jadi je lah. Tapi wiri. Kali mulai ilai. Akhir tahun. Kok besok pagi. Kok tolong aku lah. Bisa 30 oleh. Sadap mulai semayang. Kok kita ada perusi. Kau lelaki pada tu pula, lapor lagi bikin sawan semayang. Terjatuh kira suarun kaimatun di kira gambar atau patwa yang tokal. Yo, lu mengapa-ngapa ibadah kita lepas ya. Boleh bisa lihat. Dari mana kita ambil tu? Di hati. Tak pakai cendok. Rasa wak tadi tu. Atu bangkonya. Disambut sengenek. Ya tak? Apa niat kita dalam sembahyang? Sembahyang tu. Apa niat kita? Taklah dulu sembahyang maghrib tadi. Apa kecewa dalam takbir? Aku sembahyang fardu maghrib alai. 3 rakaat. Tunai bagi imam. Karena Allah. Jadi kalau tak makan kuah. Kalau tak makan jadi pesona. Apa janji? Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikuti imam dengan Allah. Kunci kalau tak makan kalau tak makan jadi peson. Kalau tentu kia-kia jadi pesoan, tak kata cokiat. Apa beda karena Allah dengan Allah? Nah. Kalau kerana kalau dengan Allah rajinnya jalan. Dah. Tu pokoknya aku suka kayak gitu aja ya. Dibaca tu kau uang tu nak buat ada tu semuanya nak ada masuk ke terikat dah. Nah. Kalau ada sebuah ni memang tu. Sebuah ni memang tu. Mengenai masalah dari imam. Jadi walaupun kita semuanya maghrib, walaupun kita semuanya isya, semuanya subuh, dan kita buat sekian rakaat, tunai lolai, apa lain, mengikut imam lolai, apa dengan buat apa? Karena Allah atau dengan Allah. Itu tadi. Jadi kita tiga kata lain. Apa tiga lain? Saudara dan dia buat sembahyang kau tulis ya. Aku sembahyang fardu zuhur, alai berakaat, tunai gai, alai mengikut imam dan dia buat saudara tu, atau dengan Allah. Bersama Allah. Dengan Allah. Itu kalau padanai. Kalau padanai. Alah, lillahi ta'ala ke dah masalah lah. Pasal dokter usah li je tu. Cuma nak Di dalam hati awak tadi. Bukan karena Allah, tapi dengan Allah. Besok jangan salahan orang. Karena Allah je bila ke sampai kaji recik kau. Karena Allah je bila ke sampai kaji apa kau. Jadi artinya biarkan mereka bermain dengan dunia mereka dan kita tinggal dunia kita lain. Jadi je lupa. Kalau letak makan, sorry makan. Kalau nak karena Allah je lah terus. dengan Allah atau bersama Allah yang ramai. Ya, dengan Allah, menyertai Allah atau dengan Allah aja lah. Tu berarti dengan Allah tu sama aja. Sama aja. Kalau kita mau nyopi aja tu ada karena dia wange. Dah kah? Dah nyopi kah? Aku nyopi aja. Tapi wange itu dah sotor. Karena wange itu atau dengan wange. Kalau boleh soto wangai itu, batu wangai itu dengan dibiang karena wangai itu atau dengan wangai. Itulah. Jadi pada intinya kita kok sebenarnya sesuai dengan ikhlas Arifin tadi, kita kok dibimbing sangatnya. Kita kok rukuk kita di rukuk anda kita kan rukuk lah. Ada tak? Biasa banyak komentar. Sasui jawab tadi. Jawab batang sedikit tadi. Ayat tu. Coba tak terkait tadi. Nah,
min ghairi ayyarau li anfusihim fi zalika haulan wala quwatan, tanpa lagi mereka melihat terhadap diri mereka dalam hal itu akan daya dan upaya. Tak do nampak diri dia jolah doh, nampak dayo dan upaya. Tak do taso diri dia jolah doh. Laku balik seluruhnya kepada Allah. Akun ikhlas. Siapa dulu? Hah? Siapa dulu? Ada orang yang wang arif lah. Kan berarti ikhlas arifin tadi. Orang yang arif. Dan ikut tak lo bisa dicondik dah kau. Karena apa? Karena kembali kepada rasa kita masing-masing. Bisa jadi dah topik ini kau duduk beliau merasakan dengan didudukkan. Kita kan tak tentu dah tu. Bisa jadi apa? Aku gini kau beliau duduk, beliau dan duduk. Kan tentu dah tu. Apa yang tentu itu kembali kepada rasa. Kita tak tahu dah apa yang ada rasa dalam hati hamba Allah itu. Sebab persoalan kaji tasawuf tak baca liat dah. Dah ibadah dia baca liat. Kau duduk-duduk aja orang tu kau duduk-duduk lah jam 9 mau tajam mau tiada sampai jam 5. Berarti kalau luhu semua yang luhu tu bisa dikecek orang tu tak semua luhu. Karena apa? Karena ibadah bisa liat. Yang namanya ubudiyah, yang namanya tasawuf tak bisa liat. Lalu siapa ada tu? Dah pasti ada dah Nabi Muhammad ada tu. Sayyidina Ali lah ada tu. Buktinya lawa baca di sini. Tak pancang anak panah di pangkal paho Sayyidina Ali. Lihat ada dulu bius guys. Tak ada dah. Abak pun jadi konti bius di Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tolong capuin anak panah aku baik kode. Dan sedang sembahyang. InsyaAllah kecil sampai lain. Allahu Akbar sembahyang. Dalam sembahyang tadi dicapuin dek sahabat lain anak panah tu apa sakit tu. Pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sunat je kau. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Pokok lu je baca bui lain kecek Sayyidina Ali. Oh lah junjungan dicelek kira ada panah dah. Gambaran apa tu? Dak taso dari Sayyidina Ali pasal nak panah tadi dicabui dalam solat. Fala ya'maluna al-amala illa lillah. Maka mereka tidak lagi melaksanakan amalan illa billah. Aku tadi kecuali dengan kecuali dengan Allah, bukan karena Allah lain. Kalau yang dua tadi masih karena Allah. Pertama karena mengharap surga, dan kedua karena membesarkan atau mengagungkan Allah. Kalau kelompok yang ketiga bukan lagi karena tetapi dengan Allah. La bihaulihim, bukan dengan daya upaya mereka, juga bukan dengan kekuatan mereka. Wa za'arfa'u bima qablahu, dan inilah tingkatan yang tertinggi ketimbang dari dua tingkat yang sebelumnya. Atuh, ayo nyejem wah kau kaji tasawuf kau dalam 2 tahun dapet nak do tu. Ayo berbutu-butu perjalanan panjang kaji tasawuf kau. Kalau syariah murah jadi apa? Tak dapat dah wa usolli do. Cuba baca do, usolli baca do no usolli. Kalau dapat mak sama lam tu je bisa kalau fikir. Kalau tasawuf kau perlu tahapannya. Panjang tahapannya, lama masuknya, apalagi kita dalam proses bergelima dengan hati kita, itu kembali kepada rasa. Ayo tu dah, masih ada ye masih nama tu. Kalau mana melontos, nah do lain do dipuji orang puji lah, semuanya ada pandangnya dah. Ada. Contoh Nabi di Pacawian Nabi dikecuali lobongi beliau. Enggak, karena beliau beranggapan bahwa yo ini dari Allah. Karena orang kau tidak tahu. Ada wah enggak di Pacawian aja, Jawa doang.
3 tahun tu nak pasal-pasal. Nyo lalu di muka di simpang sampai awak bawa sawah lalu kena. Nak je basuh dia nyo. Kalau mainan itu untuk menjaga hati orang ni. Apa? Untuk menjaga hati orang. Untuk menjaga hati orang kalau saya ni aku ni campur ini. Hindar awak dengan masalah tu. Iya, hindar masalah. Kok masalah lah terjadi kok? Iya lah. Kalau seandainya basobok tu, kau masih tahu. Di situ seharusnya basobok tadi itu yang membuka diri untuk memberi maaf gitu. Menyelesaikan masalah. Hah? Masalah itu harus diselesaikan. Masalah itu harus diselesaikan. Namun kadang-kadang sekuat apapun kita menyelesaikan masalah, kalau hati yang belum bisa menerima, lemo Pak Kapolres kamu nyelesain. Tapi kalau hati kita tadi lah legowo, yo kela Pak, tanpa diselesaikan Pak, ampun memaafkan apa? Cara lagi tu cara bacanya, ampun nak menganggap Pak tu salah, ampun dah salah. Tak perlu lagi sidang kok. Kuncinya apa? Hati. Karena selama ni dia. Dia. Hati lu ikhlas dah dah, bagus puji bau. Nah, itulah kajian kita. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.